Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asriwandi, guru Akidah Akhlak pada MTS Eni Maluk, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan yang tergabung pada LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Syidik Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video uji kinerja pada kelas 8 dengan materi Al-Quran dan keistimewaannya. Selamat menyaksikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Hayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas belajar kita seperti biasa. Anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin, yaitu membahas tentang keutamaan dan mukjizat dari Al-Quran. Nah, sebelum itu Pak Guru akan absen dulu sebelumnya nanti, kemudian kita akan lanjutkan dengan membaca doa. Ya, Pak Guru absen dulu ya. Anang Arianto? Hadir. Heri Irianto? Dennis Irawan? Hadir. Indah? Ya, semuanya hadir ya? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak-banyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia yang banyak. Nah, oleh sebab itu sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana datal watani wa datal banati bi furu'il ma ila yaumiddin wa an ansurana wa tafta alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah, anak-anakku sekalian, kita masih berada di bulan apa sekarang? Agustus. Kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Nah, untuk memberikan semangat patriotisme kepada kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, membela negara kita. Dan anak-anakku sekalian, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang Al-Quran dengan keistimewaannya. Jadi akan kita lanjutkan pada kesempatan hari ini untuk mengulang lagi, mereview ingatan kalian. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari Al-Quran? Saya Pak. Ya, silakan Aini.
Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Ya, jadi Al-Quran itu adalah Kalamullah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, maka dia akan menjadi ibadah, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, Al-Quran memiliki sejarah turunnya, atau yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Artinya apa? Turunnya Al-Quran. Nah, ada dua periode. Yang kalian lihat di sana, periode apa saja? Periode Makkah. Periode Madinah. Jadi periode Makkah itu artinya apa? Saat turunnya ayat-ayat suci Al-Quran ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, belum melakukan hijrah. Yang kedua, periode Madinah, yaitu di saat Rasulullah SAW dengan para sahabat itu hijrah ke Madinah. Di sanalah berlanjut lagi turunnya kitab suci Al-Quran. Jadi ada dua periode, yaitu di saat Rasulullah masih di Mekah, kemudian setelah hijrah berada di Madinah. Nah, apa isinya Al-Quran, anak-anak? Lihat, di sini ada isi dari kandungan Al-Quran. Ayat-ayat yang tergandung di dalam Al-Quran isinya tentang apa? Tentang akidah, tentang keyakinan, kemudian tentang ibadah. Bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang akhlak, tentang bagaimana kepribadian kita, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan hidup kita. Kemudian tentang tarikh. Tarikh itu artinya tentang sejarah. Kemudian muamalah, tentang bagaimana kita bermuamalah hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian tentang syariat, tentang aturan, tentang ketentuan-ketentuan hukum. Apa keistimewaan Al-Quran? Yang pertama, membenarkan isi kitab sebelumnya. Yang kedua, menjadikan batu ujian. Jadi Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu, anak-anak. Jadi ada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tahu? Kitab apa? Kitab Injil. Kitab apa lagi? Zabur. Apa lagi? Taurat. Nah, termasuk juga Al-Quran. Adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Al-Quran itu adalah kitab itu. Taurat, Injil, Zabur itu adalah kitab-kitab suci. Nah, tetapi kitab-kitab suci ini, anak-anak, dia belum lengkap, belum sempurna. Maka dengan hadirnya kitab suci Al-Quran, maka yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Syariat-syariatnya juga belum lengkap, maka disempurnakan oleh syariat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu berada di dalam agama Islam. Nah, kemudian anak sekalian, kemudian menjadi batu ujian. Apa maksudnya batu ujian? Kalau ada kitab-kitab suci yang bertentangan dengan Al-Quran, pasti itu bukan kitab suci yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di dalam Al-Quran berbicara tentang akidah, tentang keesaan Allah. Kemudian ada kitab suci yang berbicara tentang akidah, tentang keyakinan, tetapi tidak sama dengan Al-Quran, pasti itu bukan kitab suci dari Allah. Makanya yang satu-satunya kitab suci yang masih murni sekarang adalah kitab suci Al-Quran. Disebutkan oleh Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra atau Al-Quran, dan kami yang akan memeliharanya. Bagaimana caranya dipelihara? Banyak orang-orang yang hafal Quran. Kemudian dipelihara. Kan di negara-negara yang lain itu anak-anak ada percetakan untuk mencetak Al-Quran. Itu diawasi secara ketat sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Makanya kalau ada di dalam Al-Quran yang merubah satu kata saja, apalagi satu surat, maka langsung diketahui oleh orang Islam. Itu hebatnya Quran, anak-anak. Bahkan kitab-kitab suci yang lain itu tidak gampang untuk dihafal oleh penganutnya. Tetapi Al-Quran yang begitu tebal, yang jumlahnya 30 juz, banyak yang bisa menyelesaikan hafalannya dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian alasan Al-Quran disebut penyempurna.
Pertama, segi keaslian Al-Quran. Tadi, Al-Quran itu tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Yang kemudian, segi susunan bahasanya. Al-Quran itu anak-anak menggunakan bahasa Arab, tetapi tidak umumnya bahasa Arab biasa, tetapi menggunakan bahasa Arab yang dengan kebahasaannya yang tinggi. Memiliki level bahasa yang sangat halus, memiliki level bahasa yang sangat indah. Kemudian segi isi kandungan Al-Quran. Isi Al-Quran itu sangat lengkap. Berbicara tentang segala sesuatu. Berbicara tentang ilmu pengetahuan, baik itu fisika, biologi, kimia, astronomi, semuanya bicara. Kenapa? Al-Quran itu adalah induk dari segala ilmu. Yang kita pelajari itu adalah cabang-cabangnya. Ya, yang kita pelajari itu adalah cabang dari ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian segi misi yang diemban. Nah, dari segi misi yang diemban, apa misinya? Yaitu rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran itu anak-anak untuk semua manusia, tidak hanya untuk orang Arab. Siapa manusia itu? Semua orang yang beriman. Bahkan sebenarnya orang yang tidak beriman, yang harus dijadikan petunjuk hidup itu adalah Al-Quran. Ya, harus Al-Quran. Kemudian, apa hikmahnya? Hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, agar selamat di dunia dan akhirat. Siapa yang ingin selamat di dunia? Siapa yang ingin selamat di dunia? Siapa yang ingin selamat di akhirat? Kuncinya apa? Kembali kepada Al-Quran. Nah, oke anak-anak sekalian, kita sudah membahas tadi tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, sekarang Pak Guru izinkan kalian untuk literasi, yaitu membaca materi yang ada di buku selama 5 menit. Yang kemudian nanti Pak Guru sudah menyiapkan lembar refleksi. Di sini ada kegiatan inquiry individu. Nanti kalian akan melihat ada tabel di sini, nomor, teori data, bukti fakta, yaitu bukti tentang keistimewaan Al-Quran. Nanti Pak Guru akan bagi menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti akan membahas satu materi. Kalian berdiskusi. Kemudian setelah itu nanti setelah kalian diskusi, membuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, atau membuat menulis fakta yang kalian temukan. Kemudian nanti akan dipresentasikan, kalian diskusikan dengan teman-temannya. Misalnya kelompok 1 nanti pematerinya, yang kelompok lain siap-siap untuk bertanya atau melengkapi apa yang menjadi jawaban dari masing-masing kelompok. Begitu juga dengan kelompok 2, 3, dan 4, kita akan berikan kesempatan untuk presentasi. Kemudian Al-Quran mengandung berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, ini akan kalian bahas nanti di masing-masing lembar jawaban yang Pak Guru akan berikan. Siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Oke, Pak Guru bagikan dari kelompok 1. جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعين. Oke, kalian sudah berdiskusi, menyelesaikan tugas yang Pak Guru kasih. Sekarang waktunya presentasi. Akan kita mulai dari kelompok 1. Silakan semua kelompok 1 untuk maju.
أنت نور الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Al-Quran dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini akan disampaikan oleh teman kami, Aulia, selaku ketua kelompok. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aulia Zalianti yang akan mempresentasikan ini ya. Dalam kepercayaan Islam, Al-Quran dianggap sebagai kitab suci yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini dikenal sebagai tajwid Al-Quran, yang berarti menjaga dan melindungi Al-Quran dari perubahan atau distorsi. Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan bahwa Allah telah berjanji untuk melindungi dan menjaga keaslian Al-Quran dari segala bentuk perubahan atau manipulasi. Berdasarkan keyakinan ini, setiap upaya untuk mengubah atau merubah isi Al-Quran dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dihindari. Oleh karena itu, para ulama dan masyarakat Muslim secara ketat mematuhi aturan-aturan dan metodologi untuk membaca dan menghafal Al-Quran dengan benar, agar teks suci ini dapat diwariskan secara akurat dari generasi ke generasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, ada yang bertanya? Saya, bagaimana sejarah diturunkan Al-Quran? Sejarah diturunkannya Al-Quran pertama kali adalah diturunkan di Mekah, yaitu Gua Hiro. Surah yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq, yaitu ayat 1-5 di Mekah selama 13 tahun di Mekah dan 9 tahun 9 bulan di Madinah. Sekian presentase dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, demikian tadi persentase dari teman-temannya kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk kembali. Kita lanjutkan nanti dengan kelompok 2, juga sama dengan waktu 10 menit. Silakan kelompok 2 untuk maju. Ya, ini sudah hadir dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan. Silakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Indah Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, Al-Quran dianggap sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Selain sebagai kitab suci, Al-Quran juga sebagai salah satu mukjizat utama Nabi Muhammad SAW. Mukjizat adalah bukti keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi sebagai bukti keabsahan misi mereka. Salah satu mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran berisi berbagai pernyataan ilmiah yang sesuai dengan pengetahuan modern meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ramalan Al-Quran mengandung ramalan-ramalan yang kemudian menjadi nyata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak berdiri ya? Tanya jawab. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya, apa pengertian dan hakikat Al-Quran? Al-Quran dianggap sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Selain sebagai kitab suci, Al-Quran juga sebagai salah satu mukjizat utama Nabi Muhammad SAW.
Ya, ada yang mau bertanya lagi? Saya. Bagaimana sejarah Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro? Berawal dari seringnya beliau beruzlah di Gua Hiro untuk menghilangkan keresahan, beliau sampai akhirnya didatangi malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Sekaligus beliau diangkat sebagai utusan Allah. Demikian persentase dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2. Silakan duduk kembali. Yang berikutnya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang macam-macam ilmu dari Al-Quran yang akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Muhammad Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh umat muslim sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun Al-Quran bukanlah buku ilmiah dalam arti konvensional, tetapi banyak ayat di dalamnya yang mencakup sebagai aspek pengetahuan, baik itu tentang alam semesta, moral, etika, panduan hidup, sejarah, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh bidang ilmu pengetahuan yang dibahas atau diindikasikan dalam Al-Quran. Yang pertama, ilmu tentang alam semesta. Al-Quran sering kali menyebutkan penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ayat-ayat tersebut mendorong manusia untuk memahami kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta. Yang kedua, ilmu kedokteran dan kesehatan. Beberapa ayat Al-Quran mengandung petunjuk terkait kebersihan, seperti perintah menjaga kebersihan diri dari makanan. Selain itu, ada juga ayat yang menjelaskan tentang berbagai penyakit dan pengobatan, seperti ayat-ayat tentang madu dan pengobatan dengan bahan alami. Yang ketiga, ilmu astronomi. Ayat-ayat dalam Al-Quran menyebutkan gerak langit dan bumi serta perputaran malam dan siang, yang memberikan gambaran tentang pergerakan astronomi dasar. Yang keempat, ilmu geografi. Beberapa tempat tertentu dan fitur-fitur alam seperti gunung, laut, dan sungai disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya, gunung-gunung sering disebutkan sebagai paku yang menstabilkan bumi. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang ingin bertanya? Saya Pak, apa keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat? Banyak ayat dalam Al-Quran memiliki dimensi dan normal yang mendalam, sehingga pemahaman terhadapnya dapat berkembang seiring waktu dan pemikiran umat muslim. Ada lagi? Saya. Apa hikmah diturunkannya Al-Quran dan apa isi pokok kandungan Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh umat muslim sebagai firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun Al-Quran bukanlah buku iman dalam arti konvensional, tetapi banyak ayat di dalamnya yang mengucapkan berbagai aspek pengetahuan, baik itu tentang Islam semesta, moral, etika, pendapat hidup, sejarah, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh bidang ilmu pengetahuan yang dibahas atau diberikan dalam Al-Quran.
Tetapi banyak ayat di dalamnya yang mengucapkan bagi aspek pengetahuan, baik itu tentang alam semesta, moral, etika, panduan hidup, sejarah, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh bidang ilmu pengetahuan yang dibahas atau didedikasikan dalam Al-Quran. Ilmu tentang alam semesta. Al-Quran seringkali menyebutkan pencipta langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ayat-ayat tersebut mendorong manusia untuk memahami kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta. Demikian yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Al-Quran dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hal ini ada disampaikan oleh teman kami Anang sebagai ketua kelompok. Dipersilahkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penyampaian dari kelompok 4 sekaligus menutup presentasi kalian. Silakan kepada kelompok 4 untuk duduk kembali. Ya, demikian diskusi kalian tadi dan kalian sudah mempresentasikan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian kalian satu sama lain sudah bisa memberikan tanggapan, memberikan jawaban secara detail kepada teman-temannya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Pak Guru sudah mencatat hasil dari diskusi kalian dan bisa kita simpulkan anak-anakku sekalian bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijaga kemurniannya. Yang dimana kitab suci Al-Quran adalah kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu yang berisi tentang banyak sekali ilmu pengetahuan, yang berisi tentang akidah, yang berisi tentang muamalah, yang berisi tentang syariah, berisi tentang aturan-aturan, hukum-hukum yang menjadi hudal linnas sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, khususnya untuk orang yang beriman. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Jadi pada kesempatan ini kalian sudah melakukan presentasi dengan sempurna. Nah, sebelum kita akhiri dan kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini, mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan surat Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, demikian anak-anakku sekalian, sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.